Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Dan kali ini kita akan membahas buku dari Master Internasional MI ya, Taufik Halai, yang membuat buku 27 ilmu catur. Nah, kita tak terasa sudah sampai di bab yang ke-24. Nah, di bab yang ke-24 ini kita akan belajar cara membuat ide dalam permainan catur. Nah, untuk kawan-kawan yang baru gabung, nah ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat ide. Yang pertama, nah kita tentukan dulu aliran kita. Apakah kita menganut aliran klasik ataupun yang lainnya. Terus yang kedua, kita menentukan dulu apakah kita itu termasuk pemain yang bertahan ataupun menyerang. Nah, kalau pemain yang bertahan, otomatis kita akan cenderung pasif dan mempertahankan raja dan banyak membutuhkan beberapa langkah tempo. Jadi untuk ide kita yaitu ya untuk bertahan. Dan apabila kalian termasuk pemain menyerang, nah ini tentunya kalian harus pintar-pintar atau pandai-pandai dalam membuat sebuah penyerangan. Nah, yang lebih sering yaitu ketika kita bermain putih itu biasanya kita maksimalkan untuk bermain penyerangan. Maka dari itu di video kali ini, nah saya akan menunjukkan beberapa permainan di mana permainan putih ini menyerang dan hitam nanti ya semi-semi bertahan ya, ataupun ya menggunakan kita sekalian full bertahan. Dan kita akan bermain dengan menggunakan langkah yang populer agar kalian tahu. Nah, di sini kita akan membuka permainan dengan permainan E4. Nah, jadi ini saya konsepnya yang putih itu menyerang dan yang hitam itu yang bertahan. Dan nanti hasilnya akan kita cari yang imbang saja, nggak apa-apa kawan. Nah, di sini putih memainkan E4. Nah, ini cenderung sifatnya yaitu pemain menyerang. Maka dari itu dia memajukan pion raja ke E4. Nah, ini tandanya seperti itu kawan. Jadi kalian kalau menghadapi pembukaan E4 berarti lawan kalian sedang ingin menyerang. Nah, kalau kalian sebagai pemain hitam dan kebetulan kalian juga pemain bertahan atau semi-semi menyerang, kalian bisa gunakan pertahanan yang cukup solid atau yang paling solid ya kawan di dalam permainan bertahan, yaitu ada langkah Sicilian Defense. Nah, tentunya kalian sudah sering mendengar nama Sicilian Defense. Oke, langkahnya yaitu dari C7 ke C5. Nah, ini C5. E4 dibalas C5. Nah, di sini ini sudah kita bisa tebak idenya, yaitu yang putih ingin menyerang, yang hitam ingin bertahan. Nah, jadi kita bisa sudah tahu arahnya nanti kemana. Nah, kalau di sini kalian memegang hitam, maka ini menjadi permainan kalian. Jadi ketika kalian menghadapi permainan E4, ini kalau tadi sebelum C5 itu namanya King Pawn Opening, tapi setelah langkahnya ke C5 hitam, nah ini menjadi Sicilian Defense. Nah, jadi idenya kalian untuk bertahan dan memaksimalkan penyerangan di bagian sayap menteri seperti itu kawan. Nah, di sini Sicilian Defense berarti kalian harus tahu idenya. Nah, idenya apa? Idenya hitam, yaitu menguasai petak yang berada di D4. Nah, ini berarti kan ini menyerang ke
D4 dan juga ke B4. Nah, tetapi dalam permainan catur itu yang perlu kita kuasai yaitu petak pusat. Nah, maka dari itu kita harus membantu atau mendobrak nanti dalam penguasaan petak pusat. Nah, kebetulan ini yang dikuasai hitam yaitu ke D4. Maka biasanya ini dilanjut ke kuda F3. Nah, kalau kalian sudah hafal pembukaan, nah ini enak sekali, kalian tinggal melangkah itu, dan saya jamin langkah kalian itu tidak akan salah karena sudah sesuai teori. Nah, tapi untuk yang baru belajar bagaimana caranya membuat ide permainan, nah ini seperti ini kawan. Jadi kita harus pelajari langkah lawan terlebih dahulu ya, langkah lawan itu seperti apa, dan kita cari pembukaan yang terbaik. Nah, di sini ini masih masuk kategori Sicilian Defense. Nah, yaitu dengan E4 dan C5. Nah, kita bisa memilih variasi yang paling solid di dalam variasi Sicilian Defense, yaitu ada Sicilian Nutstop, yaitu nanti ketika putih ingin membongkar ataupun menyerang, kita sudah mempersiapkan pertahanan yang solid. Nah, pertahanan yang solid di sini kita lihat ada pion di sini yang menggantung atau tidak dilindungi. Nah, maka dari itu perlu kita pertahankan terlebih dahulu. Jadi kita santai ya dalam bertahan, itu yang penting solid. Nah, di sini. Nah, jadi ketika hitam ini menyerang pion yang ada di C5, nah kita tidak merasa kesusahan karena sudah kita bentengi di D6. Nah, itu kawan. Terus dari hitam, nah ingin membongkar dari permainan kalian, membongkar pertahanan kalian. Nah, di sini karena pertahanan kalian sudah mulai solid, pertahanan hitam ini sudah solid, maka putih rencananya ingin membongkar dari pertahanan hitam, yaitu dengan cara mengusir dari petak pusat. Nah, yaitu dengan menggerakkan D2 ke D4. Nah, ini salah satu bentuk dobrakan dari putih dalam menghancurkan pertahanan Sisilia. Nah, di sini hitam akan memiliki dua langkah, yaitu bisa maju atau makan atau membiarkan. Nah, kalau semisal pion yang ada di C5 itu dibiarkan, nanti bisa dimakan pion yang D4, dan kalau dimakan balik dengan pion yang ada di D6, maka jalur ratu kita akan terbuka, dan kalau ratu hitam ini dimakan, nah nanti yang harus memakan cuma ada raja. Nah, di sini bahayanya nanti raja tidak bisa rokade. Nah, itu kawan. Jadi kalau kita biarkan, nah ini akan berbahaya bagi hitam. Dan kalau kita maju, nah pion ini maju, nah nanti akan dimakan oleh gajah. Nah, juga akan merugikan kita rugi satu pion. Nah, tapi kalau kita biarkan, kita juga akan rugi. Dan kalau kita makan, nah bagaimana kalau kita makan? Nah, ini adalah langkah yang terbaik dari hitam, itu ya dengan kita makan. Jadi hitam memakan pion yang ada di D4. Nah, ini masih masuk dalam kategori pembukaan, dan itulah idenya dari hitam. Nah, karena ini pion dimakan, nah ini kita akan memakan balik dengan menggunakan kuda, karena kalau dengan menteri ini terlalu cepat mengeluarkan menteri juga tidak bagus. Nah, untuk di sini, nah kuda sudah memakan pion yang ada di D4. Nah, hitam, nah ini juga membuat sebuah ide, harus pandai membuat sebuah ide. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, pion putih di E4 ini tidak ada yang menjaga, nah, tidak ada penjagaan. Maka dari itu kita bisa menyerangnya
pion yang ada di E4 menggunakan kuda. Nah ini idenya hitam yaitu ingin memakan pion. Nah putih juga mempunyai ide, bisa diam saja atau bisa bertahan ataupun dia bisa maju ya. Nah otomatis langkah yang terbaiknya kalau dia maju nanti akan dimakan pion hitam yang ada. Nah ini kalau kita maju nanti dimakan pion yang ada di D6. Nah maka dari itu lebih baik kita diam saja, menggerakkan yang lain sembari bertahan dengan menggunakan kuda ya, lebih enak pakai kuda. Nah kenapa tidak pakai menteri? Nah ini otomatis kalau menteri yang ke D3, nah di sini akan menutupi jalur gajah, ini merugikan gajah. Jadi gajah lebih enak kalau jalurnya terbuka. Nah bagaimana kalau menggunakan itu ya, gajah saja yang menutup? Nah otomatis nanti kuda kita juga akan lemah karena tidak ada yang menjaga. Nah itu kawan, jadi kita menggunakan kuda ke C3. Nah itu untuk idenya. Nah untuk menjaga pion. Nah lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah karena kita memilih ide bermain nutjob, nah, otomatis kita bisa menggerakkan pion yang ada di sini. Nah untuk maju ke A6. Nah di sini kawan, nah, di sini kalian bisa melihat ide dari putih. Nah ini ingin menyerang ke sayap ratu ya, sayap menteri yang ada di jalur terbuka. Nah sehingga kalian bisa menghalangi. Nah itu kawan sedikit ide dari pembukaan, dan kita nanti akan sambung ke materi yang berikutnya. Salam catur, Gen Unasumus.